Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz, assalamualaikum. Gimana Ustadz puasanya? Lancar? Mantap, lancar. Luar biasa sekali. Saya juga alhamdulillah masih lancar. Masih belum nggak mokel ada ya? kata mokel tuh nggak ada Ustadz. Oh, alhamdulillah. Nah, kembali lagi di kali ini di Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Nah, topik kali ini Ustadz, itu kita udah sampai di topik FOMO malam Lailatul Qadar. FOMO Ustadz ya. Iya. FOMO tuh kayak kebanyakan anak Gen Z tuh kayak lagi ikut-ikutan aja Ustadz. Gimana tuh? Cuma ikut-ikutan ibadah tapi cuma bikin story aja. Nih aku lagi Lailatul Qadar nih. Apalagi kan kebanyakan kayak di misal Masjid Sabilillah tuh. Kebanyakan anak muda tapi cuma gini doang, ikutan FOMO doang. Itu gimana Ustadz? Iya, betul. Pemirsa Lapar yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, kita seharusnya ikut mensiarkan bagaimana kemuliaan malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Karena memang Mas Muiz dan pemirsa sekalian, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kita harus tahu dulu bagaimana istimewanya malam ini. Ini cuma ada sekali setahun. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada di ya Ustadz 10 ya? hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu hanya Betul. 1 tahun sekali saja. Nah, itu keistimewaannya apa aja Ustadz? Begini, Al-Quran itu yang merupakan kalamullah Subhanahu wa ta'ala dan dia adalah petunjuk hidup manusia, diturunkan pada malam itu. Pada malam itu. Atau disebut dengan Lailatul Qadar. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Dan pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, malam diturunkannya Al-Quran itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya dari itu seperti yang saya jelaskan di episode sebelum-sebelumnya, kalau bisa grafik kita itu awalnya semangat terus mungkin kita manusiawi ya, mungkin kita malas sedikit, naik lagi, kalau bisa naik lagi ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena mulianya malam ini Mas Muiz. Nah, begitu. Di dalam surat Al-Qadar disebutkan secara lengkap dan detail kemuliaan malam ini. Disebutkan Allah berfirman, mungkin para teman-teman pemirsa Lapar juga sudah hafal. Mas Muiz sudah hafal belum Al-Qadar? Alhamdulillah hafal. Tapi jangan dites ya Ustaz. Iya benar. Begini, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di salah satu ayat ini disebutkan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Mas Muiz, kalau kita hitung secara matematis, itu 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ya. Jadi Mas Muiz, kalau kita berada di malam itu 1 jam saja, itu seperti kita seperti 8 tahun. 83 tahun? Iya, tapi kalau 1 jam di malam, 1 jam itu seperti 8 tahun. Bayangkan kalau kita beribadah di malam itu, mungkin sholat, baca Quran 1 jam saja, itu seperti kita sholat, baca Quran berapa tadi? 8 tahun. Sangat mulia sekali. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan di malam itu Mas Muiz, itu para malaikat turun. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun semuanya ke bumi. Dan ada satu malaikat yang jarang turun, waktu itu dia turun. Malaikat siapa itu? Dia disebut ar-ruh. Wa tanazzalul malaikatu warruh. Siapakah ruh? Ruh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril jarang sekali turun ke dunia semenjak Rasulullah wafat.
Namun pada malam itu malaikat Jibril, bayangkan, yang malaikat terbesar yang memiliki sayap paling banyak 600 sayap Jibril itu, maka dia turun di malam itu dengan kemuliaannya, Masya Allah. Dan pada malam itu, Mas Muiz, itu ada satu keutamaan yang penting. Dan kita dianjurkan untuk baca banyak berdoa di malam itu. Apa itu? Malam Qadar itu malam ditentukan takdir 1 tahun ke depan. Oh gitu. Kalau kita ingin takdir kita di 1 tahun ke depan itu berubah menjadi baik, ya, misalkan yang belum menikah nanti dapat istri yang salehah. Sudah menikah? Ustadz nyindir saya. Enggak, saya belum menikah. Iya. Maka banyak berdoa di malam Lailatul Qadar. Kata sahabat Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya di malam itu ditetapkan takdir dalam 1 tahun ke depan, bahagianya, rezekinya, kesehatannya, dan yang terakhir adalah apakah dia pergi haji di tahun depan atau tidak. Maka kalau kita pemirsa lapar sekalian kepingin banget pergi haji dan nggak ada yang nggak mungkin, mari kita berdoa di Lailatul Qadar. Seperti begitu. Itu doanya apa aja, Ustadz? Doanya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia dan Rasulullah pernah mengajarkan doa. Waktu itu disebutkan dalam sebuah riwayat, istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku berada di malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku doa? Maka Rasulullah mengajarkan satu doa, dan kalau bisa mari kita hafalkan bersama doa itu. Nah, doanya adalah Rasulullah bersabda, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Oh iya, fa'fu anni. Fa'fu anni. Iya, benar-benar. Kalau orang banyak baru fa'fu anna. Kalau orang banyak fa'fu anna, kalau sendirian fa'fu anni. Untuk diriku sendiri. Artinya adalah Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maka doa terbaik di Lailatul Qadar adalah doa minta maaf kepada Allah. Minta ampunan, minta maaf kepada Allah. Maka itulah doa yang diajarkan Rasulullah, dan marilah kita hafalkan. Gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam Lailatul Qadar kan bisa dibilang dengan malam 1000 bulan. Betul. Nah, tanda-tanda yang kita rasakan itu apa sih, Ustadz? Apakah hanya orang yang mempunyai ilmu tinggi, mempunyai keimanan yang hanya bisa merasakan? Apalagi kalau kayak kita orang biasa tuh bisa merasakan nggak sih, Ustadz? Betul. Mas Muiz dan pemirsa lapar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda yang secara nyata bisa kita lihat. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi atau Tabrani, disebutkan pada malam itu malam yang sangat terang. Jadi seperti malam tapi dia terang. Nah, terang. Kemudian pada malam itu tidak ada angin yang berhembus. Tapi dingin. Tidak dingin, tidak panas. Jadi hawanya itu enak begitu. Gitu. Enak, terus tidak ada angin yang berhembus. Satu tanda lagi Mas Muiz, yaitu ketika menjelang pagi harinya, matahari itu terbit tidak menampakkan sinarnya. Seperti sinarnya itu melemah begini. Tidak seperti hari biasanya. Bukan mendung kan tapi Ustaz? Bukan mendung. Dia seperti melemah. Itulah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Agar kita semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mari kita simak sabda Nabi SAW berikut ini. Rasulullah bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kadang Mas Muiz, kita ini kan mencari 10 hari terakhir tapi milih-milih. Gimana milih-milih? Yaitu milih yang ganjil aja. Nah, yang ganjil. Memang betul Mas Muiz, tidak dipungkiri bahwasanya ada hadis yang menyebutkan Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Makanya malam ganjil itu biasanya pada rame, malam genap
sepi. Biasanya gitu. Iya. Padahal ada satu hadis yang itu juga menyebutkan malam Lailatul Qadar kemungkinan berada di malam genap. Oke. Maka dari itu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah mari kita hidupkan 10 malam tanpa milih. Ganjil, genap, semuanya kita hidupkan. Rasulullah bersabda agar kita semangat. Idza dakhalal ashir awakhir min Ramadan. Ketika kita masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, kata Ibunda Aisyah. Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, dikencangkan. Itu adalah tanda bahwasanya beliau itu semangat ibadah. Sarungnya kenceng. Bukan berarti, tak kenceng nois, semuanya dikencangkan gini. Enggak, itu tanda bahwasanya harus semangat apa? Ibadah. Nah, ibadah. Nah, kemudian wa ahya lailahu. Malamnya itu hidup. Lampu malam-malam itu hidup, semuanya ibadah di malam hari. Ibadah di malam hari. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah membangunkan keluarganya. Ayo bangun, malam-malam bangun, baca Quran, zikir, sholat malam, kemudian menghidupkan malam. Itu agar kita semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Luar biasa sekali, Masya Allah. Begitu keutamaan malam Lailatul Qadar, luar biasa sekali Ustaz ya. Tuh teman-teman, jangan cuma FOMO-FOMO doang Ustaz ya. Iya. Apa yang dijelaskan sama Ustaz tadi luar biasa sekali. Keutamaan, keistimewaan, keberkahan, semua ada Ustaz di situ ya. Tuh jangan cuma datang ke masjid bikin story Ustaz. Tuh biar dikira tuh aku udah Lailatul Qadar, aku udah apa gitu kan, cuma menyenangkan. Apa sih media sosial zaman sekarang kan kayak gitu ya Ustaz ya. Gimana? Ada yang udah siap Lailatul Qadar selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan? 10 hari terakhir. Itu tadi topik pembahasan tentang FOMO malam Lailatul Qadar. Tentunya jangan lupa kembali lagi di Lapar Podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.